Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ketemu lagi kita di channel saya, Cinta Sunnah. Bahwasanya di balik sunnah ada kejayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan akal dan pikiran. Gunanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang perlu kita lakukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Bahwasanya siapa yang mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan pada dirimu mengapa tidak kamu perhatikan? Kita sama-sama mengetahui bahwa manusia itu mempunyai tubuh kasar dan mempunyai tubuh halus. Yang dinamakan tubuh kasar itu adalah yang berbentuk badan, kepala, tangan, dan kaki. Dan badan kasar ini terdiri dari darah, daging, kulit, dan tulang. Akan tetapi, jika manusia cuma mempunyai badan kasar dan badan halus tanpa akal, maka manusia itu menjadi orang gila namanya. Karena orang gila itu sudah hilang akalnya. Sesungguhnya yang menjadi tenaga atau dorongan dalam diri manusia bukan hanya akal saja. Sesungguhnya manusia diperlengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai tenaga selain daripada ruh atau nyawa. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, jasmani, yang kedua, ruh, yang ketiga, rawan, yang keempat, akal, yang kelima, hawa, yang keenam, nafsu, yang ketujuh, dunia, yang kedelapan, malaikat, dan yang kesembilan, syaitan. Marilah kita membahas satu persatu apa guna dan manfaatnya. Yang pertama adalah jasmani. Jasmani adalah tubuh kasar yang menempati ruh, dan gunanya ruh itu adalah menghidupi jasmani itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang kedua, ruh, yaitu ruh atau nyawa yang menghidupi sekujur tubuh manusia dan menumbuhkan tubuh manusia sejak ia berada dalam kandungan sampai lahir di dunia sampai batas ajalnya. Yang ketiga, rawan. Rawan adalah pekerjaan menghayal, membayangkan sesuatu, baik hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang telah lalu. Misalnya, seseorang pengarang, dia dapat menghayalkan sesuatu sehingga menjadi buah karangan. Demikian juga pelukis. Demikian pula orang yang sedang mabuk cinta, tergambar dan terbayang hal-hal yang mengasihkan, padahal belum dialaminya. Menghayal atau rawan ini tidak terdapat pada binatang. Semua orang ada rawannya, cuma ada kuat dan ada yang lemah. Jadi rawan itu bertempat dalam otak manusia. Oleh karena itu, manusia sifatnya membangun karena dia mempunyai hayal yang dibuat oleh rawan. Sekecil-kecilnya adalah membangun rumah tangga. Yang keempat, akal. Akal adalah satu nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mahal harganya. Manusia diwajibkan beragama karena akalnya. Akal inilah sebagai alat penerangan bagi manusia. Maka dengan akal inilah dapat memilih mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk. Dan dengan akal itu manusia bisa menimbang yang memberi keputusan bersalahkah dia atau tidak. Maka dalam agama Islam dilarang orang minum minuman keras karena minuman itu akan merusak akalnya meskipun cuma sebentar saja. Yang kelima, hawa. Hawa adalah perasaan. Tiap-tiap manusia mempunyai perasaan. Rasa senang, rasa susah, rasa puas, rasa tertekan, rasa cinta dan rasa benci, mulia, rasa hina, dan sebagainya. Jadi, orang yang tidak mempunyai perasaan, samalah orang itu seperti orang yang sudah mati jiwanya. Yang keenam, nafsu. Nafsu adalah keinginan. Ingin senang, ingin kaya, ingin pangkat dan kedudukan, ingin kemuliaan, ingin kemasyhuran, ingin nama baik. Pendeknya, 1001 macam keinginan. Akan tetapi hawa dengan nafsu adalah bergandengan.
Jika orang sedang mendapatkan rasa sakit, tentu ingin sembuh. Jika sedang merasai susah, tentu ingin senang. Jika sedang mempunyai rasa cinta, tentu ingin bertemu kepada yang dicintainya. Jika sedang merasa marah, ingin memarahi atau ingin memukul, begitulah seterusnya. Yang ketujuh, dunia. Dunia adalah hobi atau kesenangan. Tiap-tiap manusia mempunyai hobi, tetapi hobi orang tidak serupa atau kadang berubah. Ada orang yang hobinya memelihara burung, ada yang senang mengumpulkan perangko bekas, ada yang senang main judi, ada yang senang mengadu ayam jago, dan bermacam-macam coraknya. Itulah dunia manusia. Akan tetapi, hobi yang tidak terlarang dalam agama yang halal, misalnya hobi mencari harta dengan jalan yang halal, dengan berdagang, bertani dan sebagainya. Dan ada hobi yang dilarang oleh agama, seperti hobi main judi, hobi mencuri, hobi menipu dan sebagainya. Yang kedelapan, malaikat. Bahwa malaikat itu jauh daripadanya, padahal hakikatnya tidak demikian. Malaikat itu adalah dekat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Artinya, sesungguhnya atas kamu ada malaikat penjaga. Malaikat itu mulia menulis amal kamu. Kemudian malaikat itu menjaga kita dikala kita sedang tidur. Jangan sampai termasuk semut lubang hidung kita atau mulut kita sedang terbuka. Malaikat itu dapat kita minta bantuannya. Cobalah ketika kita mau tidur, ucapkanlah demikian. Hai malaikatku, bangunkan aku jam sekian untuk bangun sholat tahajud atau sholat subuh. Insya Allah pada waktunya sebagaimana yang kita minta, maka kita akan terbangun. Yang kesembilan, setan. Sesungguhnya setan ini bukan jauh tempatnya. Dia bukan bertempat di kuburan atau di hutan yang lebat. Dia bertempat di dada manusia. Cobalah perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Artinya, yang membuat gangguan di dada manusia daripada bangsa jin dan manusia. Maka jelas setan itu tempatnya di dada manusia. Coba perhatikan, ketika kita sedang sholat, macam-macam perasaan kita digoda supaya ingat ini dan itu. Padahal sebelum kita sholat tidak ingat apa-apa. Itulah salah satu hasil pekerjaan setan. Tiap-tiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasti ada gunanya. Contohnya seperti api. Api ini sangat besar manfaatnya bagi manusia. Kita tidak akan hidup jika tanpa api. Justru api itu pun tidak sedikit membuat kecelakaan kepada manusia. Maka jika manusia itu tidak berhati-hati memakai api, pasti timbul kebakaran yang akan menjadi bahaya bagi manusia itu sendiri. Demikian pula setan pada diri manusia. Setan itu asalnya jin, dan jin itu Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada api. Dan adanya setan dalam diri manusia adalah untuk menimbulkan amarah. Sebagaimana Nabi mengatakan, Al-ghadabu minasyaiton. Amarah itu daripada syaitan. Jadi tegasnya Allah Subhanahu wa taala jadikan syaitan pada manusia untuk menimbulkan amarah manusia, dan kita dapat membayangkan bagaimana jika kiranya manusia tidak mempunyai amarah. Cuman barangkali orang yang berubah akalnya sedang mabuk yang tidak mempunyai amarah. Akan tetapi boleh orang amarah kepada yang mempunyai kesalahan, tetapi jangan sampai merusak sesuatu atau merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Wallahu a'lam. Demikianlah video kita kali ini, semoga memberikan manfaat untuk kita sekalian. Dan jangan lupa klik like, subscribe agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.